Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Idul Fitri adalah kembali berbuka. Hidup kembali normal, tidak lagi saum dan berpuasa. Tetapi inti yang ditinggalkan oleh saum adalah bagaimana kita mampu berbagi dengan sesama, sekalipun dalam keadaan lapar. Karena ingat, rizki berbagi bukan nikmat orang yang kaya raya. Karena betapa banyak orang yang kaya raya di antara kita pun sesungguhnya tidak bisa diberikan nikmat berbagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu kenestapaan yang sangat luar biasa. Karena di saat ada, dia tidak mampu berbagi dengan yang lain karena kekikiran hatinya. Tapi yang berhasil dengan tempaan dan didikan Ramadan adalah mereka yang berani berkorban dalam rasa lapar, tetap tidak menghalanginya untuk banyak membantu dan menolong orang-orang yang berada di sekitarnya. Idul Fitri adalah juga perayaan, kegembiraan. Karena itu apapun yang dikorbankan, apapun yang dilakukan untuk menyambut perayaan ini dengan gegap gempita, tentu itu adalah sunnah yang berpahala. Sekalipun mungkin dia tengah membelikan bajunya untuk anaknya, untuk istrinya, dan juga untuk orang tuanya apalagi. Hanya sekedar ingin bawa oleh-oleh banyak untuk karib kerabat di kampungnya saat mudiknya nanti. Bahkan ketika berdesak-desakan dan bermacet-macetannya, itu jadi karnaval sunnah yang sangat luar biasa. Sehingga ini tidak terbendung. Karena perayaan ini mengandung makna Idul Fitri yang ketiga, yaitu kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari kita bisa mengorbankan hawa nafsu kita, menjadi tidak hewani, menjadi tidak punya spirit binatang yang hanya menumpuk kekayaan, kekenyangan dalam perutnya sendiri, kekayaan untuk diri dan keluarganya sendiri, sehingga tidak mau berbagi dengan yang lain. Pada akhirnya, rasa kikir itu akan melahirkan jiwa-jiwa yang flexing, pamer dengan harta kekayaan yang dimilikinya, agar orang lain sibuk meneladani dan menginginkan kenikmatan yang ada pada dirinya. Sungguh tindakan culas apabila kita senantiasa flexing namun tidak kita berbagi dengan yang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bahwa nikmat Allah yang diberikan berupa kelebihan baik dalam harta dan juga makanan, itu bukan hanya untuk diceritakan, bukan hanya untuk dicurhatkan, bukan hanya untuk dibanggakan, tetapi tentunya untuk dibagikan, biar cinta merata. Bahwa karena sikap kita berbagi karena Allah, maka cinta karena Allah akan menyebar di antara sesama. Idul Fitri mengajarkan banyak hal pada kita, agar kita tidak berhenti bahagia sampai akhir Ramadan tiba. Tapi kelak kalau kita ingin berbahagia kembali dengan menikmati kelebihan dan makanan yang kita miliki, maka berpuasalah di kemudian hari, di mana seteguk minuman menjadi sangat berarti. Kita tidak menginginkan kuliner yang mahal, kuliner yang mewah, tidak menginginkan makanan yang langka, tapi cukup dengan seteguk air minuman pun rasanya dahaga itu menjadi sirna. Dari sini kita juga berkesimpulan bahwa hawa nafsu sesungguhnya muncul ketika berlebih dalam soal makanan dan minuman. Tahanlah, sederhanakanlah makan dan minum Anda, maka Anda akan banyak zikir dan ketaatan setelah berpuasa. Inilah kenapa di bulan Ramadan ketika kita saum,
Kita ingat untuk menjaga lisan kita agar tidak mengobrol janji dan dusta. Kemudian yang kedua, kita ingat juga untuk baca Al-Quran sebagai pedoman hidup agar bahagia. Kita juga ingat sholat, jangan sampai ditinggalkan karena gak mau. Saum dilakukan tetapi sholat ditinggalkan. Apa artinya? Kalau seandainya kita peduli berbagi dengan sesama, tetapi koneksi kita putus kepada Allah, maka doa dan harapan kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan saum kita juga ingat ke masjid dengan itikaf. Dengan saum kita ingat berbagi dengan cara berbagi buka bersama dengan orang lain. Masjid-masjid bahkan sekarang tak tertahankan. Banyak sekali masyarakat, warga, umat Islam berduyun-duyun memberikan makanannya untuk tajil dan bahkan untuk sahur. Mereka orang-orang ahli masjid dan juga ahli itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan ya Allah yakum, Idul Fitri seharusnya melahirkan renungan dengan satu keyword dan kata kunci, jangan lupa saum, karena saum mengingatkan Anda kepada Allah dan juga mengingatkan Anda untuk berbagi dengan sesama yang masih berkekurangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.